Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan keempat mata kuliah perancangan tata letak dan penanganan bahan. Ya. Saya ingin mengomentari pertemuan 3 kemarin, di mana pertemuan 3 kemarin kan saya minta kalian untuk menentukan sebuah lokasi seandainya ada investor yang ingin membuat sebuah pabrik refinery ya di Kalimantan Selatan. Ada beberapa jawaban dari kalian, ada yang secara spesifik menyampaikan lokasinya di mana, kemudian ada juga yang hanya sebatas kabupatennya saja, tapi alasannya ini masih sangat masih sebatas karena lokasinya strategis, kemudian karena ada pabrik sawit dan lain sebagainya. Ada satu hal lagi yang paling penting ketika ingin menentukan sebuah lokasi adalah ketersediaan inputnya, ya. Ketersediaan inputnya, bahan bakunya yang akan digunakan. Nah, ini kelihatan kalian belum menggali dan terjebak dengan pertanyaan saya ya. Langsung kalian jawab lokasinya di tempat A, B, dan C. Padahal kalau kalian menggali lebih lanjut, sebenarnya dua pabrik refinery yang ada di Kalimantan Selatan, baik itu di Tarjun maupun di Pulau Laut ya, di Kota Baru, itu saja untuk input bahan baku saja dengan keseluruhan produksi CPO yang ada di Kalsel itu tidak memenuhi kapasitasnya. Ya. Jadi dia harus mengambil bahan baku di luar Kalimantan Selatan. Belum lagi beberapa pabrik di Kalimantan Selatan ini mengirimkan CPO-nya ke Pulau Jawa, tidak diolah di sini gitu ya. Jadi atas dasar itu seandainya ditanyakan di mana pabriknya, kalau di Kassel sebenarnya tidak memungkinkan lagi. Kecuali nanti ada kajian lebih lanjut, entah itu penambahan, kalau penambahan pun lahan kelapa sawit yang ada di Kassel ini pun sudah maksimum ya, jumlahnya sudah maksimum, tidak bisa ditambah lagi. Yang memungkinkan malah di luar Kalimantan Selatan. Ya, itu jawaban singkatnya ya. Jadi harus dicek juga inputnya, kira-kira dengan pengolahan minyak goreng, umpamanya pengolahan minyak goreng memenuhi nggak nanti nih suplai bahan baku, karena ketika tidak dihitung bahan baku yang akan masuk kemudian dioperasikan, belum tentu juga ini akan menghasilkan, apalagi kalau kita berbicara tentang perancangan tata letak, berbicara tentang pabrik, berbicara tentang industri, maka yang dituju adalah keuntungan ya, keuntungan dari perusahaan itu sendiri. Oke, saya lanjutkan di pertemuan 4, ini masih tentang penentuan lokasi. Oke, tapi ini lebih ke, sebentar, saya akan share screen dulu. Saya akan mempresentasikan perencanaan dan penentuan lokasi pabrik, masih tentang lokasi pabrik ya. Jadi di sini ada metode analisa namanya transportasi program linier. Ya. Aplikasi metode transportasi di sini meliputi pemecahan permasalahan-permasalahan seperti bagaimana menetapkan suplai yang cukup untuk beberapa lokasi tujuan dari beberapa sumber tertentu pada tingkat biaya yang minimal, bisa jadi juga merupakan pemilihan lokasi untuk fasilitas-fasilitas baru untuk memenuhi kebutuhan pasar yang akan datang, kemudian juga penetapan berbagai macam bentuk atau sumber produksi guna memenuhi kapasitas produksi sesuai dengan demand yang akan datang, dan biaya produksi yang minimal, khususnya yang berkaitan dengan proses subkontrak. Ini beberapa aplikasi dan dia akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Ya. Prosedur penyelesaian masalah dalam metode transportasi ini adalah penyelesaian awal, step keduanya evaluasi, kemudian step ketiganya adalah menentukan incoming variable atau pengalokasian sel matrik kosong. Keempat adalah realokasi sel matriks untuk solusi yang baru. Step kelima adalah penetapan solusi terbaru.
Nah, untuk step awal, penyelesaian awal dapat dilakukan menggunakan 3 metode ini, ya. Jadi tadi ingin ulang lagi, penyelesaian masalah transportasinya adalah melalui penyelesaian awal, evaluasi penyelesaian awal, menentukan incoming variable, identifikasi outgoing variable, dan penetapan solusi terbaru. Kita hari ini fokus di penyelesaian awal, di mana penyelesaian awal di sini menggunakan 3 metode yang akan dijelaskan hari ini, yaitu metode heuristik, metode Northwest Corner Rule Method atau NCR, dan metode Vogel's Approximation Method atau FAM, ya, PEM. Yang pertama adalah metode heuristik. Nah, 3 metode ini nantinya akan ada perhitungan, ya, bukan perhitungan sih, cuma penyelesaian sebenarnya, cuma ada hitung-hitungannya, yang mana kalian harus memperhatikan nanti dengan seksama, karena ini nanti juga merupakan bagian dari responsi pada pertemuan kali ini, ya. Oke, pertama adalah metode heuristik. Metode heuristik atau di sini bahasa Inggrisnya dan diistilahkan lainnya adalah the least cost assignment routine method, ya. Jadi di sini bertujuan untuk meminimumkan total cost atau total biaya untuk alokasi distribusi suplai produk untuk setiap lokasi tujuan. Meminimumkan, ya, total cost. Ini yang perlu dicatat. Di sini metode heuristik adalah meminimumkan total cost dengan mengalokasikan demand sebesar-besarnya pada lokasi sumber yang memberikan biaya transportasi yang sekecil-kecilnya secara berturut-turut. Jadi demand ini kan permintaan, ya. Jadi ketika ada permintaan di suatu tempat nantinya, dia harus full ke lokasi yang memberikan biaya transportasi paling rendah. Ya, nanti ada satu soal yang akan saya jelaskan penyelesaiannya menggunakan 3 metode ini, dan nanti kalian akan perhatikan dan kemudian nanti ada soal latihan yang harus kalian kerjakan, ya. Ini adalah contoh soal. Ini nanti sampai ke belakang, contoh soalnya tetap yang ini, ya. Jadi ini tetap dipegang, contoh soal ini. Materinya nanti akan saya share di GCR, nanti bisa kalian print lebih enak, ya, karena saya pun juga harus membaca ulang lagi. Saya lumayan lama juga tidak menyentuh metode ini, jadi saya tadi baca-baca juga. Kemudian, nah ini contoh soalnya. Minimal soalnya ini yang harus kalian print, karena ini adalah panduan awalnya seperti itu, ya. Jadi di sini ada kapasitas pabrik. Pabriknya ada 3, ada pabrik F1, F2, dan F3. Dengan kapasitas per bulannya ada yang 2.400, 4.000, dan 3.600. Total ketiganya adalah 10.000 ton per bulan, ya. Kemudian tabel 2 ada kebutuhan gudang. Ada gudang 1 atau disebut di sini A1, A2, A3, dan A4. Dengan kebutuhan setiap bulannya 2.300, ini maksimumnya, ya. A2 3.400, ada 2.500, dan A4-nya 1.800. Totalnya adalah 10.000 ton. Sama, ya. Kapasitas pabriknya 10.000 ton, gudangnya 10.000 ton juga. Pabriknya ada 3, gudangnya ada 4. Nah, kemudian ada tabel 3, di mana di sini adalah biaya pengangkutan setiap ton dari pabrik menuju ke gudang. Ya. Jadi pabrik F1, pabrik F2, dan pabrik F3. Oke. Pabrik F1, F2, F3 ke gudang A1, gudang A2, gudang A3, dan gudang A4. F1 ke gudang A1 ini 10, totalnya adalah dolar, ya. Ini supaya lebih mudah saja perhitungannya, kalau kita dengan dolar tidak terlalu banyak 000 di belakangnya, ya, supaya angkanya lebih sederhana saja sebenarnya. Dan contoh di buku pun kalau kalian baca literaturnya juga kebanyakan juga menggunakan dolar ini, ya. 10, 8, 5, 6, ya. F1 ke A1, F1 ke A2, F1 ke A3, F1 ke A4, F2 ke A1, dan seterusnya, ya. Ini total biayanya. Ini yang perlu diingat. Kita perlu ingat lagi
Metode heuristik itu tadi adalah metode yang mengalokasikan demand sebesar-besarnya pada lokasi yang memberikan biaya transportasi yang sekecil-kecilnya, ya. Jadi yang mana yang paling rendah biayanya gitu ya. Ini kalau kita lihat sekilas ini berarti yang paling murah dari F2 ke A2 ya. Di mana di sini biayanya cuma $2. Yang paling mahal adalah dari F1 ke A1, $10. Mungkin di sini perhitungannya mungkin karena jaraknya relatif jauh dan lain sebagainya. Kondisi angkutan, banyak hal yang bisa menyebabkan lokasi satu ke lokasi lainnya ini relatif mahal dibandingkan lokasi yang lain gitu ya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya adalah kita membuat kolom seperti ini ya, kotak seperti ini. Kalian nuliskan sumber. Sumber di sini adalah pabrik tadi. Ada F1, ada F2, dan ada F3. Oke. Kemudian di sini ada tujuan. Tujuannya tadi ada A1, gudang 1, gudang 2, gudang 3, dan gudang 4. Di bagian atas, pojok atas masing-masing kolom yang saya tunjukkan di sini, ini adalah biayanya ya tadi ya. $10, 8, 5, 6, 5, 2, 6, 3, dan seterusnya. Ini adalah soal. Semua yang tertulis di slide ini yang berwarna biru tua ya, atau hitam, ini biru tua apa hitam ya? Antara biru tua atau hitam, pokoknya di luar merah, itu adalah didapatkan dari soal. Ya. Coba cek lagi. Ini soal, kemudian penyelesaiannya dibikin kotak seperti ini. Semua kotak, semua tulisan yang berwarna biru tua, itu adalah dari soal. Ya. Dari soal. Kemudian sebelah sini adalah kapasitas supply. Jadi F1 ini kan maksimal tadi per ini sebenarnya bulan ya harusnya ya. Total supply ton per bulan ya. 2.400 ton. Oke, ini bukan minggu ya. Maaf saya salah ketik, nanti mungkin saya akan perbaiki di slide-nya. Ini maksudnya ton per bulan ya, 2.400 sesuai soal tadi. Kapasitas produksi setiap bulan ya. Ini ton per bulan 2.400, 4.000, 3.600. Ini adalah hasil dari pabrik. Kemudian di sini kapasitas gudang ya. Sini tadi 2.300, 3.400, ini pun per bulan ya. Ton per bulan. 2.300, 3.400 dan seterusnya. Sini dan sini dijumlahkan adalah 10.000. Bagaimana cara metode heuristik bekerja? Yang paling pertama adalah harus dilihat mana yang merupakan biaya terendah. Tadi seperti itu ya kuncinya ya. Biaya terendah adalah dari F2 ke A2. Ya. $2. Kenapa jadi di sini kalau kalian lihat ada angka-angka di yang merah, angka-angka di yang merahnya adalah step-nya ya. Yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima, dan ini yang keenam. Oke. Di kolom A2, ini maksimum adalah 3.400. Kemudian F2, ini maksimumnya adalah 4.000. Ya. Jadi di sini diambil 3.400, kenapa? Karena ini adalah jumlah maksimum yang bisa diambil F2 ke A2 ya. Karena di sini maksimumnya ada 3.400. Oke, jadi di sini diambil 3.400. Sebenarnya bisa Pak 4.000, tapi di sini bisa 4.000 gitu ya. Tapi ke bawah sini kan maksimumnya cuma 3.400. Jadi di sini kita tuliskan 3.400. Oke, satu step 3.400, sebelah sini sudah beres. Kemudian kita cari setelah $2 yang mana yang paling rendah? $3. Oke. $3 yang paling rendah di sini, dan di sini yang paling maksimum ke sebelah sini karena diambil 3.400 kurangi 4.000 kurang 3.400, sisanya cuma $600. Ya. Jadi 600
maaf, bukan dolarnya ya. 600 ini 600 tonnya. Ton per bulannya. Jadi 4.000 dikurang 3.400 adalah 600 ton. Ini adalah step kedua. Sebelah sini beres, sebelah sini juga beres. Oke. Step selanjutnya adalah setelah 3 dolar yang mana yang paling rendah? Ternyata yang paling rendah adalah 4 dolar. Ya, 4 dolar di sini. Di mana di sini maksimum ke bawah 2.500, maksimum ke samping 3.600. Kita ambil yang 2.500, full yang bawah ya, 2.500. Oke. Selanjutnya adalah setelah 4 dolar, yang mana yang lebih murah lagi? 5 dolar. Ya. 5 dolar ada di sini dan ada di sini. Oke. Kenapa jadi di sini tidak kita isi? Karena di sebelah sini, di kanan, ini sudah full 4.000. Ya, ini tidak bisa dipakai nih, 5 dolarnya, karena kapasitasnya sudah terpakai. Oke, kemudian ada 5 dolar juga di sebelah sini. Ini pun tidak bisa kita pakai, karena ke bawah, dia sudah kepake 2.500 full di step ketiga. Oke, karena 5 dolar tidak bisa, kita lanjut ke biaya paling rendah selanjutnya. Kita urutkan biaya terendah selanjutnya adalah 6 dolar. Nah, ke sebelah sini. Ya. Kita ambil di sini 1.200. Kenapa jadi 1.200? Karena di sini sudah ada kepake 600. 1.800 dikurang 600 jadinya 1.200. Oke. Kemudian step selanjutnya yang kelima, setelah 6 dolar ada 6 dolar yang lain, ada di sini ternyata 6 dolar. Cuma di sini sudah full ya, sudah diambil oleh step ketiga tadi. Ada lagi 6 dolar. Kalau 6 dolar tidak ada lagi, kita lanjut ke 7 dolar. 7 dolar juga sebelah sini juga sudah habis ya, sudah diambil. Maka kemana lagi nih? Akhirnya ke 8 dolar. 8 dolar juga sudah habis, ke 9 dolar. Nah, kita ambil di sini 1.100. Kenapa 1.100? Ini karena sudah kepake 2.500, 3.600 kurang 2.500, di sini 1.100. Nah, sisanya yang terakhir adalah di A1. Kenapa 1.200? Karena ini menyesuaikan ke sebelah kanan, pas 2.400, ke bawah jadi 2.300. Kuncinya adalah ketika dia dijumlahkan, ini sesuai dengan jumlahnya ya. 1.200 tambah 1.100, 2.300. Ini 3.400 pas ya. 2.500 ini pas. Di sini 1.800 pas. Ke samping juga sama. 2.400, 4.000, 3.600. Oke, pas ya. Nah, itulah yang diambil. Kemudian dihitung total biayanya. Total biayanya dihitung gimana? Caranya adalah total jumlah kapasitasnya 1.200 dikalikan dengan dolarnya. Nah, sebelah sini. Total biayanya adalah 3.400 dikalikan 2 dolar, 600 dikalikan 3 dolar, dan seterusnya. Ya, hasilnya adalah 47.700 dolar. Kalau ada salah silahkan dicek lagi ya. Ini didapatkan dari sebelah sini, sesuai, kalau tadi sesuai angkanya ya. 1 dulu, 3.400 kali 2 dolar, 600 kali 3 dolar, kemudian 2.500 kali 4 dolar, dan seterusnya. Ya. Sampai jumlahnya 47.700. Ini adalah metode pertama, yaitu metode heuristik. Kemudian metode kedua adalah metode NCR. Northwest Corner Rule Method. Ya, metodenya namanya metode NCR. Metode NCR ini tidak seperti heuristik tadi yang kita harus melihat jumlahnya ya. Biayanya, total jumlah biayanya per masing-masing angkutan yang paling rendah yang mana kemudian ditentukan. Tidak seperti itu. Di sini cuma diawali dengan mengalokasikan sel matriks yang terletak pada pojok kiri, ya, kiri atas atau northwest, ya, kiri atas. Kemudian memakai supply dari sumber yang tersedia semaksimal mungkin,
disesuaikan dengan kebutuhan dari lokasi tujuannya, sisa kapasitas dialokasikan pada baris horizontal berikutnya. Mengalokasikan kebutuhan dari lokasi tujuan kolom kedua, sejumlah sisa kebutuhan yang masih belum terpenuhi secara maksimum disesuaikan dengan kapasitas yang tersedia di baris sumber terakhir dan seluruh sumber tujuan yang membutuhkan sumber supply bisa dipenuhi. Nah, bingung loh bahasanya? Nah, nanti kita coba tes menghitungnya ya. Ini sebenarnya jauh lebih simpel dibandingkan dua metode yang lain. Nah, ini caranya. Sama seperti tadi, bikin sebelah sini tujuan ya, yang A1, A2, A3, A4, ya lah. Ini adalah gudang 1, gudang 2, gudang 3, gudang 4, bawahnya adalah pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3 gitu ya. Atau tadi istilahnya sebenarnya F ya, F1, F2, F3. Nah, kemudian ini kapasitasnya seperti tadi juga. Oke, ternyata ada perbedaan istilahnya ya. Tadi F, ini P. Sebenarnya sama ya. Mungkin nanti di PPT nanti akan saya perbaiki. Ini harusnya sama. P1, P2, P3 maksudnya ini F1, F2, F3 ya. Nah, kemudian di sini metode northwest ini tadi dari sebelah sini menuju ke sebelah sini, menuju ke sebelah sini, menuju ke sebelah sini, menuju ke sebelah sini dengan jumlah yang paling maksimum. Simpelnya hanya seperti itu. Ini diambil 2300 kenapa? Karena di sini maksimum di bawah ada 2300. Oke, 2300 ke sebelah sini maksimumnya berapa? Maksimumnya cuma 100 karena ke samping ini maksimumnya 2400. Oke. Kemudian ke bawah karena maksimum adalah 3400, kita isi 3300. 3300 tambah 100 kan 3400 ya. Kemudian ke samping lagi 700 karena di sini ke samping adalah maksimumnya adalah 4000. Ke bawah lagi 1800 tambah 700 2500 ya. Kemudian ke samping lagi sisanya 1800. 1800 tambah 1800 3600. Sesimpel itu saja. Dia cuma menjalurkan sesuai dengan jalurnya. Jadi ini tergantung soalnya di mana ya. Yang mana A1, A2, A3, A4 sehingga di sini memang kurang relevan sebenarnya karena tidak melihat biayanya ya. Tergantung dari soalnya di sebelah mana. Kemudian dihitung seperti tadi dan menghasilkan nih totalnya 54.400. Kalau dari sisi jumlah, ini lebih efisien yang tadi ya, jumlahnya lebih murah yang tadi. Ada catatan, metode NCR tidak memperhatikan unit cost dari masing-masing sel matriks yang ada pada saat kita mengalokasikan supply untuk memenuhi kebutuhan dari lokasi tujuan. Karenanya nanti optimalisasi baru akan dilakukan pada step-step berikutnya. Ingat lagi tadi ini adalah step awal ya. Ketiga metode yang akan kita bahas ini adalah step awal. Oke, jadi begitu. Salah satu metode NCR ini supaya lebih efisien memang disusun soalnya ya. Yang mana yang terdekat itu di sebelah kiri umpamanya dan seterusnya. Ada tujuan-tujuan dari manajemen tertentu gitu ya. Karena kalau kita menyesuaikan hanya sebatas soal yang tadi saja, ini penilaiannya, perhitungannya, penyelesaiannya itu hanya sebatas dia pokoknya dari kiri menuju kanan. Ya, sampai jumlahnya maksimum sesuai dengan kapasitas-kapasitas yang sudah ditentukan. Oke, kita masuk ke metode ketiga, yaitu metode Vogel's Approximation Method atau FAM atau FAM ya kalau bahasa Inggris. Lebih mudah FAM saja, Vogel's Approximation Method ini adalah metode yang menghitung perbedaan di antara dua nilai unit cost transportasi yang terkecil dari setiap baris, kemudian mengulanginya lagi untuk setiap kolom yang ada. Memilih baris atau kolom dengan perbedaan unit cost yang terbesar dan mengalokasikan supply maksimum yang dimungkinkan dalam sel matriks yang justru memiliki nilai unit cost terkecil. Selanjutnya, kolom yang telah dipilih dihilangkan. Nah, ini ada metode penghilangan. Jadi, dengan menggunakan metode ini, nanti kalian harus menyelesaikan sebuah soal dengan beberapa tabel.
Kalau tadi kan dua metode tadi dalam satu tabel selesai masalahnya ya. Tinggal kalian tuliskan saja di mana yang duluan, di mana yang selanjutnya gitu ya. Kalau tadi metode NCR tadi diurutkan saja dari pojok kiri atas menuju ke kanan bawah. Nah, kalau metode FAM, ini nanti penyelesaiannya dilihat lagi, kemudian ketika sudah maksimum, perhitungan itu akan dihapus. Kemudian dilanjutkan ke tabel-tabel berikutnya. Ya. Nah ini soalnya sesuai yang tadi ya. Mungkin nanti di soal pertama nanti akan saya edit saja. Jadi kita konsisten dengan penggunaan P1 saja ya. Tadi F1 ya. Ini P1, P2, dan P3 sama seperti tadi. Tujuannya ada A1, A2, A3, dan A4. Oke, ini sama. Yang pertama dilakukan adalah di sini ada penambahan baris dan kolom, di mana sebelah sini ada kolom tambahan, yaitu perbedaan baris sumber. Kemudian di bawah ada penambahan baris, yaitu perbedaan kolom. Nah, perhitungannya adalah, umpamanya di sini saya contohkan di perbedaan kolom. Ya. Di kolom A1, ini yang paling tinggi 10, paling rendah 5. Ya. Jarak yang paling kecil, ini kan ada 3 ya, ada 3 biaya. Dari 3 biaya ini, intervalnya yang paling dekat adalah dari 5 ke 9. Bukan 5 ke 10, kalau 5 ke 10 berarti dari yang terendah sampai yang tertinggi ya. Dari yang tertinggi sampai yang intervalnya paling dekat dengan dia. Nah, jadi 9. Jadi di sini intervalnya adalah 4. Nah, di perbedaan kolomnya 4. Kemudian di sini 8, 7, dan 2, berarti 7 dan 2, perbedaan intervalnya paling besar adalah 7 dan 2. 7 dan 2, ini 5. Kemudian yang di sini 6, 5, dan 4, berarti 5 ke 4, 1, 3, 6, dan 7, berarti 3 ke 6, 3. Nah, baris pun seperti itu juga ya. Baris 10, 8, 5, dan 6. Ini yang terdekat adalah 5 dan 6, 1. Ya. Yang paling rendah dengan nomor 2 yang paling rendah. Itu intervalnya. Kemudian di sini 2 ke 3, 1, 9, 7, 4 dan 7 ya, 3. Oke, ada perbedaan baris. Kemudian apa tujuannya perbedaan baris dan kolom di sini? Siapa yang paling tinggi nilai perbedaannya? Umpamanya di sini ada 5 yang tertinggi perbedaannya, maka di kolom inilah yang akan kita selesaikan lebih dulu. Di kolom ini yang paling rendah adalah $2 ya. $2 sehingga kita ambil di sini maksimumnya di kolom ini 3.400. Di barisnya di kanannya ini 4.000 ya, masih sisa nanti. Tapi 3.400 full ke sini. Alokasi suplai sebesar 3.400 ton per bulan atau per minggu di sini. Mungkin nanti di soal saja, karena di setiap jawaban di sini saya tuliskan minggu, maka nanti di soal saja yang akan saya edit jadi kapasitasnya per minggu ya. Per minggu, jadi kolom A2 ini akan kita hilangkan untuk perhitungan selanjutnya. Karena di sini kenapa dia dihilangkan? Karena sudah mencapai alokasi maksimum. Alokasi maksimumnya kan 3.400 tadi ya. Ketika di sini sudah 3.400, maka sudah nggak kepakai lagi. Yang $8 nggak kepakai, yang $7 juga nggak kepakai. Ya, jadi A2 akan kita hilangkan. Penghilangan ini kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, A2-nya sudah nggak ada ya. Jadi cuma A1, A3, A4, P1, P2, P3 masih ada. Lakukan langkah yang sama. Nah, dihitung lagi perbedaan barisnya. Ini masih 1 ya. Ini perbedaannya jadi berapa? 6 dan 3. Tadi kalau sebelah atas tadi masih 1 ya, perbedaannya 1. Karena di sini si 2 tadi hilang, akhirnya jadi 3 ke 5. 2 ya perbedaannya ya. Kemudian di sini perbedaannya yang paling besar adalah dari bawah paling
dari paling bawah ke nomor 2 paling bawah, 3. Kemudian di kolom A1, perbedaan kolomnya sini 5 ke 9, 4 ya. Sini 4 ke 5, 1, 3 ke 6, 3. Jadi di sini kalau dilihat yang paling besar adalah 4. Jadi kita ambil di kolom A1 lagi, di mana di sini yang paling rendah adalah $5. Kita ambil di sini 600. Kenapa 600? Karena ke sebelah kanan, ke barisnya, ini maksimum kapasitas tersisa adalah 600. Kenapa Pak? Di soal nggak ada nih Pak yang 600. Tadi kan 2400, 3600, dan seterusnya. Kenapa jadi sisa 600? Itu karena di atas tadi ini 4000 ya. 4000 dikurang 3400, sisanya jadi kapasitasnya berkurang. Jadi sisa 600. Nah, itu akan terus diakumulasi di tabel-tabel berikutnya. Oke, jadi kita ambil 600, akhirnya 600 ini karena tercapai di kolom 2, yaitu dari P2 menuju A1, baris ini akan dihilangkan. Ya, barisnya akan dihilangkan. Kalian perhatikan, ini 600, 2300 berarti kurang berapa tuh? 1700. Nah, nanti di selanjutnya A1 ini sisa 1700. Ya, dihitung lagi seperti tadi, perbedaannya ini 1, 1, 1, ini 1, ini 3. Karena ini 3, maka dilihat lagi yang paling rendahnya 4 di sini ya. 2500 dapat di mana? 2500 sebelah sini ya. Jadi A3 nanti akan kita hilangkan karena sesuai lagi. Tapi sebelah sini ini akan tersisa berapa tuh? 2500, 1100 ya. Ke lokasi selanjutnya jadi sisa 1100. Ditulis lagi perbedaannya 2, 4, 1, 1. Akhirnya di sini yang paling tinggi diambil yang 6, 1100, A4-nya akan hilang. Ya, A4 akan hilang, sisanya yang ini. Sisanya 600 dan 1100 kita fullkan. Ini tidak lagi dilihat perbedaannya ya, karena memang ini sisanya memang ya. Kapasitas 600, kita fullkan 600, kapasitasnya 1100, kita fullkan 1100, bawahnya pas juga 1700, itulah hasilnya dan dihitung. Ini adalah hasil akhirnya. Jadi di sini 600, di sini 1800, di sini 600, ini 3400, di sini 1100, 2500 dan seterusnya. Pokoknya kalau kita masukkan kolom-kolomnya menjadi satu kolom, ini menjadi full ya, sesuai dengan soal awal. Oke, kemudian dihitung dan dihasilkan total biayanya adalah $46.500. Jika dilihat dari hasil dan alokasi suplainya, maka terlihat bahwa metode FEM atau FEM lebih baik dibandingkan dengan metode NCR maupun metode heuristik. Ya, kalau dilihat dari sini ya. Tapi ketika implementasinya ini tergantung lagi dengan apa yang akan dilakukan di sana. Ini kalau range-nya tidak terlalu jauh ya. 46.500. Kemudian tadi di heuristik tadi totalnya adalah 47.700, selisih $1.000. Nah, yang paling besar memang tadi metode NCR ya, 54.400. Ya. Ini adalah 3 metode tadi. Seandainya ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan. Baik itu di kolom komentar ataupun ada perwakilan kah atau seperti apa yang bertanya kepada saya, akan saya jelaskan. Ya. Oke, ini adalah soal latihan responsinya yang harus dikumpulkan sesuai dengan jam pelajarannya. Ya, nanti akan saya sesuaikan di classwork. Jadi hari ini perkuliahannya, hari itu juga soal latihan responsinya dikerjakan dan hari itu juga dikumpulkan. Soal latihannya adalah perorangan. Ya, tentukan total biaya dengan metode heuristik, NCR, dan VAM pada 2 soal ini. Ini soal pertama, ini kurang lebih mirip sekali dengan soal yang kemarin. Kemudian ini soal kedua.
Selanjutnya adalah yang ingin saya jelaskan adalah metode pendekatan Brown-Gibson untuk pemilihan alternatif lokasi. Nah, ini kalau tadi perhitungannya menggunakan biaya transportasi, kalau metode Brown-Gibson di sini adalah menggunakan konsepnya preference of measurement yang mengkombinasikan faktor-faktor objektif secara kuantitatif dan faktor subjektif sebagai faktor yang sifatnya kualitatif. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah mengeliminasi setiap alternatif site lokasi yang secara sepintas jelas-jelas tidak layak dan tidak visible untuk dipilih. Misalnya, tidak tersedianya suplai energi atau utility. Nah, ini berarti langsung tereliminasi. Kemudian menghitung dan menetapkan performance measurement dari faktor objektif atau OF untuk setiap alternatif lokasi. Ukuran performance untuk faktor objektif dihitung berdasarkan estimasi dari seluruh biaya-biaya yang relevan dan masuk di dalam perhitungan total annual cost untuk setiap lokasi yang dipertimbangkan. Nah, rumusnya seperti ini ya, di mana CI di sini adalah total annual cost untuk alternatif I. Nah, dihitung setiap alternatif, kemudian dibandingkan. Ini contoh soalnya. Ada lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Di mana di sini ada faktor tenaga kerja, distribusi, pajak, dan lainnya. Nah, ini ada poin-poinnya ya. Ada besaran nilainya. Di sini faktor labor di sini tenaga kerja 3,62, di lokasi B 3,4, di lokasi T 3,75. Ini pun bisa jadi ini relevan dengan keadaan sekarang, umpamanya ya, menetapkan lokasi di lokasi A yang UMP-nya sekian, lokasi B UMP-nya sekian, dan seterusnya. Ya. Kemudian di total, nih total CI-nya di masing-masing lokasi, ini seperti CI-nya seperti ini. Sehingga dapat dihitung besarnya performance of measurement dari tiap alternatif. OFA 0,35, OFB 0,33, OFC 0,31. Total OF pokoknya di 3 alternatif ini adalah 1. Kalau totalnya tidak sama dengan 1, berarti ada sebuah kesalahan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tentukan faktor subjektif yang berpengaruh secara signifikan terhadap penentuan lokasi. Nah, rumusnya seperti ini. SF1 sama dengan W1 kali R1 ditambah dan seterusnya. Tergantung berapa banyak faktor subjektif yang ingin ditetapkan. Ya. Gunakan tabel perbandingan antar faktor subjektif untuk membandingkan tingkat kepentingan. Faktor mana yang lebih penting dari dua faktor yang dibandingkan. Jika faktor A lebih penting dibandingkan faktor B, maka faktor A diberi nilai 1. Dan faktor B diberi nilai 0. Ini kalau metode ini kalau tidak salah namanya metode 0-1 ya. Metode 0 atau 1. Kalau umpamanya lebih penting berarti 1. Berarti satunya diberi nilai 0. Ya, dan seterusnya. Jika kedua faktor dinilai memiliki tingkat kepentingan yang sama, maka kedua-duanya diberi nilai 1, sama-sama 1. Ya. Nah, contohnya di soal yang tadi, ini ada 3 faktor subjektif. Ini contoh saja ya. Bisa jadi pertimbangan dalam sebuah penetapan lokasi ini akan berbeda. Beberapa macam faktor subjektif. Ini contohnya 3. Ada fasilitas pendidikan, fasilitas perumahan, sikap masyarakat. Tentunya tadi kalau kita membahas tentang soal di minggu lalu terkait dengan pembuatan pabrik refinery, lebih dari faktor ini ya. Faktor terpentingnya adalah ketersediaan sumber bahan bakunya, inputnya. Kalau inputnya tidak tersedia dengan maksimum, kayak saya sebutkan di awal tadi bahwa jumlah CPO yang dihasilkan di Kalimantan Selatan ini pun tidak mampu untuk menutupi input yang diharapkan oleh 2 pabrik refinery yang ada. Ya. Sehingga ketika nanti ditambah, ini bisa jadi tidak dapat bahan baku gitu ya. Nah, ini 3 contoh tadi, 3 faktor subjektif. Fasilitas pendidikan, fasilitas perumahan, dan sikap masyarakat. Nah, kemudian dinilai, ini diajukan sebuah kuesioner, dihitung ya. Pendidikan ini 1 berarti ya. 1. Ini total dapat nilainya di mana? Ini dapat nilainya di kuesioner. Ya, ini saya cuma menyampaikan saja. Metode ini cuma sekedar disampaikan bahwa ada sebuah metode
yang sifatnya ada kuantitatifnya, ada kualitatifnya. Ada penentuan tambahan yaitu faktor subjektif, ya. Dihitung totalnya, WI-nya, nah, angkanya seperti ini. Jadi di sini dari tabelnya faktor pendidikan lebih penting daripada faktor perumahan. Pendidikan dan perumahan, perumahannya 0. Oke. Faktor pendidikan sama pentingnya dengan faktor sikap masyarakat. Pendidikan dengan sikap masyarakat sama-sama 1. Ya. Faktor perumahan tidak lebih penting dari faktor sikap masyarakat. Faktor perumahan tidak lebih penting dari sikap masyarakat. Ya, makanya 0. Masyarakatnya 1. Oke. Ini perbandingannya dihitung sehingga dapat ditentukan besarnya faktor subjektif tiap-tiap tempat. Nah, adalah seperti ini. Ya. Kemudian ditentukan faktor objektif dan nilai LPM atau Location Preference Measurement-nya. Antara faktor objektif dan faktor subjektif perlu ditentukan besarnya bobot dari kedua faktor tersebut. Faktor mana yang lebih dianggap penting jika diberikan bobot untuk setiap faktor objektif sebesar 80%, maka K-nya adalah 80%. Kemudian, maka faktor objektif memberikan kontribusi terhadap nilai total LPM sebesar 80% dan nilai subjektif hanya memberikan kontribusi sebesar 20%. Penentuan ini didasarkan terserah dari pihak investornya ya. Mau faktornya berapa persen. Ini contohnya saja. Kalau 80%, sisanya berarti faktor objektifnya 20%. Bisa dibikin 50-50 dan seterusnya. Ini contohnya kalau 80 dan 20. LPM-nya adalah CFI yang pertama tadi, kemudian dengan subjek faktor ya. Ini objektif faktor, subjek faktor. Akhirnya dihitung LPM terbaik adalah kalau menggunakan metode 80-20 tadi yang terbaik adalah lokasi A. Ya, jadi penentuan 80% dan 20% ini bergantung lagi ya ke kebijakan dari perusahaannya sendiri. Oke. Itu metode ini, metode apa ya itu namanya? Metode terakhir yaitu metode Brown-Gibson. Ya, pendekatan Brown-Gibson. Silahkan dikerjakan soal tadi, ada 2 soal dengan 3 metode. Total berarti ada 6 jawaban, dikerjakan perorangan, tulis tangan ya, bukan diketik ya. Tulis tangan, tuliskan nama juga yang jelas, kemudian dikumpulkan sesuai dengan jadwal responsi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Absensi perkuliahan dan absensi praktikum pada pertemuan ini adalah dengan terkumpulnya laporan jawaban yang kalian kumpulkan secara tepat waktu. Ya. Jadi absensinya di sana, baik praktikumnya maupun perkuliahannya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau